Hidup ini penuh dengan liku-liku perjalanan, kawan. Sulitnya kehidupan, kita butuh uang, butuh rumah, bahkan fasilitas seperti kendaraan. Namun kita salah jalan, kawan. Judi online, pesugihan, babi ngepet terkadang bisa menjadi pilihan. Saksikanlah video ini secara utuh, kawan, karena kalian akan menemukan sebuah jawaban. Bagaimana cara kalian bisa berubah kehidupan dengan memiliki banyak harta, fasilitas dengan cara yang mudah dan instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Fahmi. Dan kali ini kembali gue akan bawakan sebuah konten yang gue rasa cukup sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan bahkan mungkin ini banyak yang kalian cari dalam kehidupan, dalam sebuah kehidupan. Satu hal yang gue minta, kalian gak perlu bayar gue, tapi kalian cukup nonton video ini dari awal hingga akhir. Karena di sini gue bakal kasih tahu trik dan cara supaya kalian bisa punya banyak uang dengan cara instan tentunya. Penawaran yang akan gue berikan cukup menarik, bukan? Jadi clue-nya atau kata kuncinya, nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena kalian akan mendapatkan sesuatu yang akan tidak kalian duga-duga. Oke? Video ini gua akan bagi beberapa bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini gua akan membahas merupakan tujuan hidup manusia pada umumnya. Bagian kedua adalah apa saja sih sebenarnya yang mereka cari, mereka inginkan. Dan nanti di bagian terakhir gue akan kasih tahu cara. Ini merupakan bagian yang paling penting dan perlu kalian simak dari awal video ini dimulai. Kalau mungkin nanti urutan dalam penyampaian tidak sesuai, ikuti saja alur video ini seperti apa. Karena gue yakin nih, kalian pasti ada yang alami. Di dalam video ini nanti gue akan sampaikan juga hal-hal ataupun fakta menarik yang sedang berkembang, yang sedang viral. Oke? Karena video ini cukup serius dan cukup menarik, tentunya kalian harus menonton dalam keadaan serius pula. Kalau kalian saat ini dalam keadaan sibuk, gue sarankan jangan nonton video ini. Tapi kalau kalian dalam keadaan santai nih, pikiran lagi rileks, ataupun kalian lagi dalam keadaan istirahat, video ini sangat cocok buat kalian. Karena kalian akan menemukan rahasia bagaimana bisa mendapatkan uang secara cepat dan instan. Dan gua rasa ini merupakan satu hal yang banyak dicari oleh orang. Oke? Kalian udah penasaran tentunya. Langsung saja gua akan mulai dari pendahuluan. Oke teman-teman, di pendahuluan ini gua akan membahas tentang bagaimana sebenarnya apa yang menjadi tujuan manusia ya. Oke. Konteksnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi manusia itu kan
hidup ya. Nah, kehidupan itu tentunya perlu biaya, betul nggak? Perlu finansial, perlu keuangan. Inilah yang menjadi topik yang sangat menarik tentunya buat kalian simak. Dan ini bukannya diskusi teman-teman. Ini juga bukan video tutorial. Jadi terserah kalian mau nilai itu apa. Jadi manusia itu hidup perlu uang pertama, ya kan? Yang pertama uang nih, karena nih dengan uang dia bisa membeli segalanya. Benar nggak? Konteksnya adalah posisi kalian saat ini, apapun profesi kalian nih, sedang nonton, baik karyawan, terus entrepreneur, terus buruh, apapun profesi kalian, tentunya kalian semua tidak lepas dari uang, betul nggak? Oke. Nah, karena tujuan manusia itu saat ini yang menjadi prioritas dalam kehidupan dia adalah uang atau duit. Banyak dari kita nih, pasti berpikir kan, bagaimana cara punya uang banyak, betul nggak? Bagaimana cara mendapatkan uang banyak dan cepat. Nah, di bagian sangat menarik. Emang gue udah dari kemarin pengen bahas ini, cuman kendala waktu, jadi baru sempet sekarang. Oke, karena uang ini sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, siapapun dia ya, selagi dia masih dalam keadaan hidup, pasti sangat membutuhkan uang. Nah, ada nih cara cepetnya. Tapi sebelum gue kasih tahu caranya nih, sini gue akan membahas dulu apa sih yang sedang berkembang saat ini. Bisa nggak sih apa yang gue jelasin sekarang ini membuat kalian jadi kaya secara cepat, alias punya uang banyak secara instan? Menarik, kita bahas di sini. Oke, saat ini kalau kalian tahu yang lagi viral itu tentang judul alias judi online. Di mana nih orang-orang mereka yang bermain judi online itu obsesinya adalah bagaimana caranya gue punya duit banyak dengan cara mudah, betul gak? Pemikiran singkatnya kan seperti itu. Mainlah dia judul kan judi online, tet segala macam. Dia pikir nih dengan dia bermain judul alias judi online, dia bakal punya penghasilan atau uang yang banyak dengan cara cepat tentunya. Gak usah kerja capek-capek, gak usah ini, gak usah ini. Dan ini yang akan gue buka pikiran kalian semua. Mungkin ya bagi kalian yang nonton video ini, mungkin saat ini masih bermain judul alias judi online. Setelah ini gue yakin kalian akan berhenti. Ya, karena kenapa? Karena gue akan jelasin juga nih. Ada nih akibatnya kalau kita main judul ya. Jadi teman-teman, persepsi atau anggapan kalau kalian main judul itu kalian bisa punya banyak uang secara instan, cepat. Apakah iya? Kan itu pertanyaan besar ya. Kalau gue sih jawab enggak tuh. Serius, gue jawab enggak. Jelas enggak. Judul namanya judul judi online. Udah jelas di situ ada unsur judi. Yang namanya judi itu untung-untungan. Bener nggak? Nggak bisa lo pastiin bahwa gue bakal dapet ya. Nggak. Yang ada nih, menurut data yang gue sempat baca gitu ya, bahwa judul ini beritanya nih apa nggak enak banget didengar ya. Yang pertama, ada kasus rumah tangga nih, si suami main judul, itu rumah tangganya berantakan teman. Istrinya terlantar, anaknya terlantar, kebutuhan pokoknya dia tidak terpenuhi. Bahkan uangnya habis untuk bermain judul.
Sementara nih dia punya kewajiban nih kan, dia mesti menafkahi anak, istri dan keluarga. Karena dia menjudul dengan berharap tadi dia mendapatkan kekayaan atau uang banyak secara instan. Dan ternyata itu salah dan sangat fatal dan keliru. Kalian bisa bayangin nggak, rumah tangga seseorang bisa hancur gara-gara judul? Apa bahaya dampak dan efek dari judi online? Jadi kalau ada pemikiran yang ke arah situ bahwa judul menjanjikan kalian untuk sukses, untuk ini, untuk itu, jawabannya tuh enggak, teman-teman, enggak sama sekali. Dan kalian buat yang belum pernah, enggak usah nyoba-nyoba itu. Pertama itu judi kan. Kalau kita terutama beragama muslim ya, itu jelas haram judi ya. Dua, hitung-hitungannya, kalaupun kalian dapat, kalian tuh udah habis modal kalian untuk modal. Jadi kalian tuh dapat nggak seberapa, tapi sudah punya banyak utang nih gara-gara judul. Dengan harapan kalian mendapatkan berpuluh kali lipat dari apa yang kalian keluarkan. Itu jawabannya enggak bakalan. Oke, jadi eh, judul ini bukanlah cara yang tepat untuk kalian mendapatkan uang yang banyak, harta yang berlimpah, ataupun dapatkan duit secara instan. Jawabannya no. Udah clear ya. Ada lagi kasus amit-amit banget, bundir teman-teman. Ada beberapa kasus yang gue sempat baca di berita media sosial kah, media cetak. Gue sangat prihatin gitu dengan keadaan seperti itu, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Makanya dengan nonton ini kan gue bilang tadi, mungkin pemikiran kita selama ini tidak tepat atau salah. Jadi sudah mendapatkan satu pencerahan yang buat gue pribadi sebenarnya. Kalau emang kalian anggap ini bermanfaat, ya alhamdulillah. Tapi gue yakin bermanfaat karena di sini gue akan mengasih kalian cara yang benar dan positif buat mendapatkan kekayaan, uang. Makasih banyak yang udah bertahan sampai di menit. Oke, untuk judul gue rasa udah clear dan udah selesai. Gue nggak perlu memperlebar lagi pembahasan. Cukup banyak teman-teman korban mereka yang bermain judul itu ternyata hidupnya hancur, berantakan, dan nggak jelas arah kemana. Gue harap teman-teman meninggalkan itu. Kalau sudah melakukan bermain judul, sudahlah berhenti total. Jalanilah hidup apa adanya, carilah jalan peluang hidup yang lebih baik. Masih banyak peluang. Tinggal bagaimana kita berkreativitas secara positif. Oke. Nah, ada kaitan lagi nih. Ada, kalau kalian dengar, itu pinjol zaman online. Nah, pinjaman online ini juga sebenarnya insan sesaat, tapi ujung-ujungnya kalian punya utang banyak. Dan orang udah terjerat pinjol itu susah melepasnya teman-teman. Karena dia pinjol satu, dia main pinjol tiga, pinjol. Yang satu udah lunas, ya pinjem lagi nih buat tutupin yang pertama. Yang pertama udah lunas, pinjem lagi yang ketiga buat tutupin yang kedua. Pinjem lagi, nutupin yang ketiga, terus menerus. Pertanyaannya, apakah itu bisa dijadikan pegangan? Oh, kita akan mendapatkan uang banyak ataupun kekayaan dengan cara pinjol? Jawaban enggak juga. Karena ya itu tadi, pinjol itu menjerat kita semua, menjerat kalian untuk bisa ketergantungan sama pinjol. Jadi gue saranin, kalau yang pernah pinjol, pernah ikut pinjol atau pinjol, berhentilah dari sekarang.
total teman. Kalau kalian sayang sama keluarga, ya masih banyak, gue bilang tadi ya, masih banyak caranya untuk merubah nasib dan hidup kalian dengan cara yang positif. Gue berharap video ini bermanfaat ya, dan membuat kalian terbuka. Mindsetnya sudah berubah. Ini lo awal. Mindset kalian gue rasa sudah berubah di sini. Oke. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana sih cara yang supaya dapat uang cepat? Ya. Nah, sekarang gue mau masuk ke dunia yang rada mistik nih, horor. Kalau kalian tahu, mungkin kalian pernah nonton ya cerita-cerita atau cerita-cerita misteri horor. Itu kalian pernah mendengar istilah pesugihan ataupun mencari kekayaan dengan jalan singkat, ya kan, lewat bantuan supranatural. Menarik ini kita bahas. Gue sebenarnya pengen fokus di sini tadi, tapi nggak apa-apa karena itu tadi ketika gue bahas pinjol sama judul itu yang lagi marak ya, mungkin bisa merubah mindset kalian. Nah, mungkin kita enggak nih main pinjol, enggak main judul, enggak, tapi kita berpikir untuk mengambil jalan ini teman-teman, jalan pesugihan. Ini lebih fatal teman-teman. Kenapa gue lebih fatal? Karena pesugihan itu udah jelas bertentangan dengan agama, ya kan? Dan orang yang terlibat dengan pesugihan itu pasti dia dituntut untuk memberikan imbalan, ya. Nah, imbalan itulah yang akan membuat dia menderita terus menerus. Apakah kita mau seperti itu? Jawabannya, kalau gue sih pribadi enggak. Karena pertama bertentangan sama agama. Kedua, secara akal sama logika itu tidak bisa diterima. Makanya banyak kan tuh kalau kalian dengar cerita-cerita tentang pesugihan, ada pesugihan tuyul, ada pesugihan babi ngepet, ada pesugihan ini, apa, terus banyak lah itu dengan aneka ragam dan caranya dikemas sedemikian indah supaya orang tertarik. Padahal kalau kita menyadari itu semua fata morgana, itu semua cuma hayal, semua nggak ada yang bisa jadi sebuah kenyataan. Karena kenapa gue bilang? Karena kita akan dituntut untuk memberikan imbalan. Gitu. Kalian tahu. Kalau dosa udah jelas, dosanya besar ya. Karena tadi bertentangan dengan syariat, ya kan? Meminta bantuan, mencari jalan pintas tentunya, saya katakan dengan bantuan supranatural alias bantuan gaib di luar kemampuan manusia. Jelas itu bertentangan. Berarti cara ini pun nggak boleh dan nggak tepat kalau kita jadiin alternatif. Benar nggak? Untuk menjadikan kita punya banyak uang secara instan dan bisa jadi orang kaya. Nah, tujuannya adalah ketika kita pengen punya uang yang banyak. Itu obsesi manusia, teman-teman. Pertama, dia pengen punya rumah yang bagus. Pasti itu tujuan utama. Mungkin mewah banget sih enggak, paling enggak layak dan bagus. Yang masalah kan agak sulit nih. Makanya akhirnya banyak orang mengambil jalan pintas lewat yang jalur-jalur kaki dua. Kedua, mereka butuh alat transportasi yang bagus
motor yang tereng, yang keren, ya, mobil. Walaupun nih penggunaan kendaraan itu hanya sebatas untuk style, gaya-gayaan, gitu. Padahal fungsi kendaraan itu kan untuk memudahkan kita untuk menjangkau tempat yang jauh. Karena mungkin tujuannya udah salah, akhirnya caranya pun salah, ya akhirnya semua jadi salah. Jadi tidak tepat. Harta, kekayaan, fasilitas hidup mewah itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Bukan saat ini aja sih, masa lalu juga terjadi. Tapi zaman sekarang itulah yang banyak dilakukan oleh kita semua. Nah terus kan ada pertanyaan lagi berarti dong, setelah beberapa rangkaian tadi gue sebutin. Terus kalau itu semua salah, caranya yang benar bagaimana kan gitu. Oke. Ini bagian sangat menarik, mungkin ini bagian terakhir dari video ini. Cara yang sangat tepat nih buat kalian mendapatkan uang yang banyak, harta yang cukup. Cuma kalau cara ini kalian lakukan, kalian jangan pernah berpikir instan, teman-teman. Karena nih, yang namanya cara instan, udah jelas itu pasti pakai cara yang menyimpang. Jadi, please banget buat kalian yang masih berpikir di cara yang gua akan kasih tahu ini, kalian berpikir instan, jawabannya enggak, teman-teman. Karena cara ini enggak instan dan ini perlu proses. Dan ini bagaimana kita, kalau kita berikhtiar berusaha secara tekun, rajin, ulet, kalian akan berhasil, gue jamin. Oke, mungkin di bagian terakhir, caranya adalah teman-teman, pertama, kalian harus lebih mendekatkan diri pada yang kuasa. Karena dialah yang menciptakan langit dan dialah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Dengan cara beribadah yang baik dan benar, yang jalan yang lurus. Yang Maha Kuasa akan memberikan rezeki kepada kita, kepada kalian. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kalian bisa tuh ngejalan sholat duha di pagi hari. Karena kan fadilah atau manfaat sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki ya. Kalau memang kalian ada waktu dan kesempatan waktu senggang di pagi hari, bisa tuh kalian laksanakan. Gue sih nggak nyuruh ya. Kalau kalian bisa kalian laksanakan. Ini cara ini. Ini cara yang sangat positif teman-teman. Dan kalau kalian mau lebih cepat lagi doa keinginan kalian terkabul, sholatlah tahajud ataupun sholat tengah malam. Itu luar biasa teman. Tapi gue pribadi juga hampir nggak pernah ngelakukan. Kan tidur gue malam, nggak bisa cepet. Sulit gitu. Padahal bisa nih sholat tahajud sebelum tidur. Tapi gue nggak pernah. Kalau kalian bisa, jalanin cara ini. Tapi sekali lagi gue bilang, jangan pernah berpikir instan dan cepet tuh nggak ada. Cara yang gue kasih tahu ini tuh nggak ada yang cepet, semua perlu proses, perlu tahapan, perlu waktu. Itu teman-teman. Nah, apa sholat tahajud? Karena di dalam sholat tahajud itu, kata orang yang pada tidur kan istirahat. Nah, kalian bangun tuh sholat berdoa. Ya, otomatis lalu lintasnya lebih cepat. Timbang sholat yang lain pun bagus, gue nggak bilang nggak bagus. Cuman di dalam sholat tahajud itu doa tuh lebih cepat dikabul. Mintalah kalian di situ mau punya rumah yang bagus, mau punya kendaraan, ya kan? Dengan cara yang baik dan benar. Ini teman-teman urgensi ataupun poin penting dari video yang kalian tonton ini dari awal tadi panjang lebar gue dijelasin sampai sekarang. Sebenarnya ini poin itu. Karena kenapa? Gue sangat menarik itu untuk angkat tema ini. Ya mungkin gue pribadi sama kalian butuh uang, butuh
fasilitas hidup, untuk kendaraan yang bagus, sama, gue sama kalian sama tuh. Cuma gue prihatin ketika gue melihat sendi-sendi kehidupan yang emang mengalami penurunan ya. Nah, penurunan tuh aslinya berbagai macam cara dilakukan manusia pada umumnya untuk mengambil jalan pintas yang cara yang cepat. Padahal itu semua bisa menjerumuskan kita pada kehancuran. Jadi mudah-mudahan video singkat ini ataupun panjang ada manfaatnya buat kalian semua. Kalau emang kalian ngerasa ada perubahan setelah nonton ini, silakan diisi di kolom komentar. Ya, atau kalian punya pengalaman tentang tiga hal tadi yang gue sebutin yang nggak tepat ya, yang caranya salah, pengalaman tentang judul, pinjol, tentang sudi, silakan diisi kolom komentar. Bener nggak apa yang gue tadi? By the way, akhirnya kita telah sampai di ujung akhir pembahasan pada video kali ini. Mungkin gue disclaimer di ujung, di akhir ya. Jadi makanya kalau kalian yang salah paham nih, gue nggak disclaimer. Berarti kalian nggak nonton sampai di bagian. Gue disclaimernya di ujung, di akhir. Biar kalian nonton dari awal, kalian paham. Oke, gue disclaimer dulu. Video ini gue buat tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dan hanya sebatas terserah mau dibilang edukasi boleh, pencerahan boleh, ataupun diskusi boleh. Sharing, yang lebih penting sih sharing sebenarnya, hanya sebatas sharing. Dan gue sangat berharap kalian bisa berubah, kalian bisa lebih baik setelah nonton. Kalau emang dirasa ini bermanfaat, permintaan gue cuma satu, tontonlah video ini dari awal sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Kalau kalian nonton setengah, salah persepsi. Apalagi nanti kalian akan menemukan judul ya, karena judul udah jelas tuh. Kalian salah persepsi kalau cuma baca judul terus nggak ditonton, nggak full lagi nontonnya, nggak sampai tahapan. Pokoknya nggak bakal kalian menemukan poin-poin penting yang gua sampaikan. Terus bantu video ini agar cepat berkembang, share, dikasih tahu para keluarga dan kerabat supaya ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. And then next, kemungkinan gue akan mengangkat lagi cerita-cerita misteri. Mungkin ini bukan cerita ya, tapi kan ada hubungannya tuh tadi dengan hal-hal yang berbau misteri ya, kemudian ada hubungannya. Kalau dibilang ini konten gado-gado, enggak, ya lagi. Ini emang gue pengen buat dan gue emang pengen udah lama angkat tentang tema baru sempet sekali. Oke, terima kasih banyak yang kalian udah nonton dari awal hingga akhir, dan buat kalian yang baru berkunjung nih, baru nemu channel gue sekarang, gue minta subscribe, di like dan di share. Makasih banyak semuanya, semoga ini ada manfaatnya, dan jangan lupa jangan cuma jadi penonton setia atau penonton yang hanya bisa menonton tapi tidak bisa meninggalkan jejak komentar. Silakan isi kolom komentar kalian sebanyak-banyaknya. Karena gua rasa, kenapa? Karena di video ini ya, gua rasa bakal menimbulkan banyak komentar. Mudah-mudahan yang positif ya. Ya. Kalaupun ada negatif, nanti mungkin biasanya saling menanggapi antara netizen yang satu dengan netizen yang lain. Biasanya seperti itu yang berkembang ya di dunia sosial media. Gue rasa itu aja. Thanks banget. Sorry kalau emang video ini terlalu panjang dan nggak bisa dipersingkat.
Karena kalau gue persingkat gue mungkin tahu cepet penjelasannya malah nggak tuntas. Jadi gue kasih penjelasan yang pelan-pelan tapi mendapatkan esensi ataupun nilai nilai penting buat kalian semua. Oke, itu aja. Thanks. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Akhir kata. Gua dari kata. Salam reading. Salam positif. Salam. Oh,